Aksi unjuk rasa massa Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI di depan gedung DPR RI berlangsung ricuh. Massa menuntut DPR mengesahkan revisi Undang-Undang Desa sebelum pemilu 2024. Demo massa Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) berlangsung ricuh di depan gedung DPR Jakarta Rabu siang. Sejumlah massa aksi membakar spanduk hingga melemparkan batu ke dalam kompleks gedung DPR di Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Bahkan massa masuk ke ruas tol dan sempat memblokade jalan. Dalam aksinya, massa mendesak revisi Undang-Undang Desa disahkan yang berisi kenaikan anggaran dana desa, peraturan pilkades, dan juga masa jabatan 9 tahun bagi kepala desa. Harus ada kepastian hari ini. Paling tidak ada undangan dari Ketua DPR RI untuk pemerintah untuk membahas revisi undang-undang ini. Kalau ada undangan hari ini, maka kami akan sangat berterima kasih ketua-ketua. Petugas kepolisian dari Polres Metro Jakarta Pusat dan Polda Metro Jaya berusaha meredakan aksi massa. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Seto Pratomo, Sadu Santo, iNews melaporkan. Viral di media sosial, video seorang warga yang membentangkan spanduk di depan iring-iringan presiden diduga dianiaya oleh Pas Pampres. Warga menyebut warga tersebut membentangkan spanduk berisi dukungan untuk paslon Ganjar Mahfud. Kericuhan mewarnai kunjungan Presiden Joko Widodo di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Aparat keamanan mengamankan seorang warga yang membentangkan spanduk bertuliskan dukung ke Ganjar Pranowo. Aksi itu dilakukan tepat di depan iring-iringan rombongan Presiden Joko Widodo. Aparat keamanan yang diduga berpakaian preman langsung mengamankan tulisan tersebut dan menggiring warga ke pinggir jalan. Usai kejadian, warga tersebut terlihat memegang bagian wajahnya sambil menahan sakit dan dimarahi oleh seorang yang diduga Pas Pampres. Namun hal itu dibantah oleh pasukan pengamanan presiden dan mengatakan yang melakukan penganiayaan mengenakan pakaian sipil dan bukan Pas Pampres. As Intel Pas Pampres Kolonel Herman Taryaman menyatakan bahwa tidak benar anggota Pas Pampres telah menganiaya warga di Gunung Kidul. Selain itu, Herman juga menegaskan bahwa pria yang menganiaya warga bukan anggota Pas Pampres. Video amatir ini viral di media sosial saat seorang yang diduga aparat sedang memarahi warga tersebut. Muncul Ketua DPRD Gunung Kidul, Enda Subekti Kutarningsih, yang membela warga. Sehingga kejadian itu berlangsung di saat kami perjalanan pulang ke Kabupaten Gunung Kidul. Nah, di saat kami mendapatkan kabar salah satu warga kami ditahan bahkan dianiaya, saat itu juga saya telepon Polres Gunung Kidul melalui Intel Polres. Apakah yang melakukan dari Polres? Dijawab ternyata bukan. Karena bukan, maka saya telepon yang saat itu melaporkan kepada kita untuk minta perlindungan dan bantuan. Ternyata memang bukan dari Polres saat itu. Saya menelpon kasih Intel Kodim saat itu. Karena sebelum penangkapan, warga masyarakat yang ada di situ digeledah bajunya, kemudian yang berkaos Ganjar Pranowo diminta untuk pulang. Usai kejadian, warga yang diduga dianiaya oleh aparat itu akhirnya dibawa pergi oleh Ketua DPRD Gunung Kidul dan langsung menjalani visum di RSUD Wonosari. Pemirsa, seniman Butet Kertarejasa menanggapi laporan yang dilayangkan relawan Projo terhadap dirinya. Butet menyatakan pelapor sedang ingin pansos alias panjat sosial dari pantun yang dibuatnya untuk Jokowi. Kucingnya kabur, ingin terbang, tak bisa Seniman Butet Kertarejasa menanggapi laporan yang dilayangkan relawan Projo terhadap dirinya. Butet dilaporkan relawan Projo ke Polda Yogyakarta atas tuduhan dugaan menghina Presiden Joko Widodo saat ikut berkampanye untuk Capres nomor 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD di alun-alun Wates Kulon Progo pada 28 Januari lalu. Butet menyatakan pelapor sedang ingin pansos alias panjat sosial dari pantun yang dibuatnya untuk Jokowi.
Butet dianggap menghina Presiden Jokowi. Ia dituduh melakukan ujaran kebencian, pencemaran nama baik, dan perbuatan tak menyenangkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Jubir TPN Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono, melaporkan penyitaan ponsel miliknya ke Ombudsman RI Rabu siang. Penyitaan ponsel Aiman yang berstatus saksi dianggap tidak wajar dan tidak sesuai prosedur. Juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono, mendatangi kantor Ombudsman RI Rabu siang. Didampingi oleh tim Deputi Hukum TPN, Aiman membuat pengaduan terkait penyitaan ponsel miliknya dalam kasus yang sedang diselidiki Polda Metro Jaya. Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Vincentius Mendrova, menilai penyitaan ponsel Aiman tidak sesuai dengan prosedur. Kita di sini dalam rangka membuat pengaduan kepada Ombudsman berkaitan dengan dugaan maladministrasi atau pelayanan publik yang kami patut menduga bahwa proses penyelidikan dan penyidikan terhadap diri saudara Aiman Wicaksono di Polda Metro Jaya ini patut diduga ada proses-proses yang tidak sesuai dengan prosedur. Selain ponsel, Polda Metro Jaya juga menyita akun email dan Instagram pribadi milik Aiman. Meski alat komunikasi dan akun media sosialnya disita, sebagai jurnalis nonaktif, Aiman menegaskan memiliki hak tolak dan akan tetap melindungi identitas narasumber. Jadi hak tolak itu tidak melekat pada produk jurnalistik, tapi hak tolak melekat pada profesi wartawan. Karena dimanapun ia boleh tidak menyampaikan informasi itu dari siapa, identitasnya, siapa orangnya. Tapi isi beritanya silakan disampaikan. Saya isi beritanya saya sampaikan. Sampai kapanpun saya akan menjaga identitas orang tersebut, narasumber saya tersebut yang merupakan seorang atau beberapa orang anggota polisi. Ya, itu informan saya, itu narasumber saya, ya, narasumber yang saya akan jaga dan mereka memang betul dari anggota kepolisian. Dan penyitaan ponsel milik Aiman yang masih berstatus sebagai saksi dianggap tidak wajar. Apalagi Aiman Wicaksono sebelumnya sudah menyerahkan print out percakapan dengan narasumber ke penyidik Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Anissa Septiarani, Jemi Jasin, Tri Julianti, iNews melaporkan. Mahfud MD menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam Republik Indonesia. Pernyataan ini disampaikan Mahfud saat giat kampanye di Lampung Tengah, Lampung. Rencananya Mahfud akan menyampaikan langsung surat pengunduran dirinya kepada Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat. Hari ini saya sudah membawa surat untuk Presiden untuk disampaikan ke Presiden langsung tentang masa depan politik saya yang belakangan ini menjadi perbincangan publik, dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu dengan Presiden. Tapi saya bawa terus karena memang surat ini begitu saya diberi waktu langsung saya ketemu, langsung saya sampaikan surat ini. Makanya saya tidak akan mengatakan apa-apa sebelum saya bertemu kepada Presiden. Saya hanya akan menyampaikan surat singkat saja. Dengan itu tadi, saya dulu diangkat dengan hormat, menerima pengangkatan dengan hormat. Saya akan pamit dengan penuh kehormatan juga kepada beliau. Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Karania Dharma Saputra B, menyampaikan perkembangan informasi terkait pengunduran diri Mahfud sebagai Menko Polhukam. Berikut keterangan TPN Ganjar Mahfud. Waktunya sedang diatur bersama Menteri Sekretaris Negara Pak Pratikno, dan mudah-mudahan Prof. Mahfud akan segera bertemu Presiden Jokowi dalam waktu dekat. Yang kedua, perlu disampaikan bahwa pengunduran diri secara resmi ini merupakan follow up dari pernyataan pengunduran diri Profesor Mahfud pada tanggal 23 Januari lalu di acara Tabrak Prof di Semarang,
di mana Prof. Mahfud sudah menyatakan bahwa beliau sudah firm untuk mundur dari jabatan beliau sebagai Menko Polhukam dan sedang mengurus proses administrasi dan transisinya untuk kemudian beliau nanti akan mengundurkan diri secara resmi, dan hal tersebut yang terjadi pada hari ini tepatnya tadi pukul 2 disampaikan secara langsung oleh beliau melalui siaran live di beberapa platform media sosial maupun TV dan mainstream media lainnya di Lampung. Sementara itu, Istana merespons pengumuman Mahfud MD yang mengundurkan diri sebagai Menko Polhukam. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan Presiden Jokowi menghargai keputusan dan langkah politik Mahfud. Ya, seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma ya, beliau menghargai keinginan dari Menteri Menko Polhukam untuk mengundurkan diri. Jadi itu adalah hak dan pilihan politik dari Pak Mahfud pribadi. Jadi Presiden sangat menghargai keinginan itu. Tentu juga yang kedua adalah kita menghormati keinginan Pak Mahfud untuk bertemu dengan Presiden. Karena tadi disampaikan oleh Pak Mahfud, beliau ingin menyampaikan secara langsung surat pengunduran diri itu kepada Presiden. Ini sesuatu yang tentu saja harus kita hormati keinginan beliau. Dan kita tahu sekarang ini Presiden sedang berada di daerah dalam rangka kunjungan kerja dan beliau akan kembali besok malam.